Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Muhammad Vindi akan menyampaikan materi tentang perekonomian di Indonesia, tepatnya membahas tentang kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Kita akan mulai dulu dari definisi ataupun pengertian kegagalan pasar, yaitu sebuah kondisi di mana pasar atau interaksi antara produsen dan konsumen tidak mampu memberikan kepuasan ataupun manfaat yang optimal di antara keduanya, gitu ya. Ada kegagalan ataupun kerugian pada pihak konsumen dan juga ada kegagalan pada pihak produsen. Ini kegagalan pasar. Jadi pasar tidak mampu memberikan sebuah efisiensi buat kemaslahatan bersama. Yang pertama, faktornya adalah karena adanya barang publik. Nah, barang publik ini kan sebuah barang yang disuplai di mana semua masyarakat ataupun konsumen ya dapat mengkonsumsinya ya tanpa ada sebuah biaya, non rivalry and non excludable atau non eksklusif. Nah, ini memang tidak menjadi menarik ya bagi produsen ketika mensuplai barang tapi tanpa ada biayanya, gitu ya. Ini nggak mungkin. Jadi akhirnya memang kalau bicara barang publik itu tidak bisa diselesaikan di dalam pasar di sektor swasta, ya. Tapi harus diselesaikan atau disuplai oleh pemerintah, ya, yang memang menjadikan barang-barang publik, infrastruktur jalan raya, irigasi, ya, taman-taman kota yang dibangun berdasarkan anggaran, baik itu di level nasional maupun di level daerah. Nah, artinya memang pada berikutnya juga kita bicara barang publik ya, akhirnya memang di samping anggaran yang cukup untuk membiayainya, juga barang publik juga harus memenuhi ekspektasi masyarakat, artinya harus betul-betul merasa terpuaskan ya, termasuk ketika ada subsidi gitu ya. Ini juga bagian dari belanja publik, harus betul-betul maksimal sehingga masyarakat itu terbantukan ya, sehingga beban mereka menjadi ringan. Dan sekali lagi bicara ekonomi berarti bicara mengenai kemakmuran ataupun kesejahteraan, welfare ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa barang publik itu memang sejatinya diselesaikan oleh pemerintah atau paling juga ada sebuah kerjasama antara pemerintah dan swasta. Kalau swasta tidak mungkin untuk suplai barang publik ya. Nah, yang kedua kegagalan pasar adalah faktor dari adanya eksternalitas ya. Adanya aktivitas produsen atau individu ya yang menghasilkan sebuah masalah atau kerugian, tapi tanpa ada sebuah kompensasi. Ini masalah, gitu ya. Di mana-mana ketika ada sebuah aktivitas produksi atau industri yang membuat pencemaran lingkungan, ya baik itu udara, ya, kemudian juga air, tanah. Ketika ada sebuah bencana tersebut yang mengakibatkan orang itu terugikan, masyarakat, maka harusnya ada kompensasi. Tapi dalam eksternalitas negatif ini tidak ada kompensasi. Nah, ini jadi sebuah permasalahan dan pasar itu menjadi gagal ya, memberikan sebuah efek positif bagi masyarakat, gitu ya. Kita sering mendengar bahwa kasus-kasus di Indonesia ya, dulu pernah ada lumpur lapindo ya, aktivitas perusahaan tertentu yang membuat adanya semburan lumpur panas yang menghilangkan atau merusak lingkungan di sekitar sana ya, akhirnya itu perlu ada sebuah ganti rugi dari swasta ya. Ketiga, adanya informasi yang tidak sempurna. Nah, ini ya, ini menarik. Terkadang produsen menghasilkan sebuah barang ya ataupun jasa untuk disuplai kepada masyarakat, tetapi ya yang tahu tentang kondisi barang itu hanya produsen. Yang kedua, ketika ada kerusakan tanpa ada sebuah warranty ataupun katakanlah ya perbaikan, baik itu pada spare part dan sebagainya, ini ekonomi menjadi tidak efisien. Artinya ketika masyarakat membayar sejumlah uang tapi produsen tidak memberikan sebuah warranty ataupun garansi dalam perbaikan dalam tempat tertentu, ini tentunya menjadikan pasar tidak lagi menarik ya, menjadi bukan lagi sebagai efek pemberi kesejahteraan. Karena ketika ada kerusakan harus dibayar dengan tambahan biaya, berarti ada penambahan beban. Nah, artinya teman-teman mesti ada sebuah garansi
ya, mesti ada sebuah pemberian perbaikan servis secara cuma-cuma dari perusahaan ataupun penjual, ya, sehingga menjadikan konsumen menjadi terbantu, ya, teringankan bebannya, ya, begitu. Nah ini ya, jadi tadi ada masalah barang publik, ya, eksternalitas, ya, kemudian adanya informasi yang tidak sempurna, dan yang tidak kalah penting monopoli, ya. Yang keempat, faktor monopoli yang bisa membuat pasar tidak efisien. Itu sebuah pasar di mana hanya terdiri dari satu penjual atau produsen untuk mensuplai banyak konsumen. Apa kerugiannya ketika pasar itu monopoli? Ya, itu di mana harga menjadi mahal dengan suplai yang terbatas. Dan tentu ini menjadi kerugian bagi masyarakat atau bagi publik, karena hanya golongan tertentu saja yang bisa membayar atau membeli sejumlah barang atau jasa. Masyarakat yang tidak bisa mengkonsumsinya. Ketika masyarakat tidak bisa mengkonsumsinya, maka efek kesejahteraan menjadi berkurang. Nah, pertanyaannya, apakah monopoli itu selalu salah dan negatif? Tentu tidak. Ya, monopoli bisa saja itu dilakukan oleh perusahaan negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 1, 2 dan 3. Pasal 33 ayat 1, 2, 3, mohon maaf, itu jelas, ya, pada intinya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Perusahaan negara muncul di situ, hadir dalam rangka mensuplai kebutuhan masyarakat dengan harga yang murah, harga subsidi. Misalkan munculnya PLN, PGN, ya, atau di level daerah yang munculnya perusahaan-perusahaan daerah seperti PDAM dan sebagainya. Itu sebuah bentuk tanggung jawab negara di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih ringan dan kepada semua lapisan masyarakat tanpa ada pembedaan apapun. Nah ini yang penting. Nah ketika monopoli itu tidak seperti yang tadi saya sampaikan, tidak dalam konsep negara tadi, misalkan swasta membuat monopoli, membuat barrier to entry, ya, membuat hambatan masuk, ya, kemudian memunculkan kerawanan, ya, tentang produk yang terbatas jumlahnya dan tidak baik mutunya, ini bermasalah karena kalau monopoli itu pasti akan memunculkan sebuah output yang terbatas dan harganya mahal, ya, dan berarti juga menutup akses, ya, beberapa perusahaan potensial yang mau masuk gara-gara dihambat, ya, dengan input produksi yang terbatas, apalagi dengan hambatan secara legal, ya. Perusahaan-perusahaan besar itu mengaruhi pemerintah untuk membuat hambatan masuk. Ini sudah semakin complicated permasalahannya. Nah, maka kegagalan pasar dari monopoli ini memunculkan sebuah kerawanan sosial. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk intervensi ketika ada barang publik, ketika adanya eksternalitas, ketika adanya ketidaksempurnaan informasi, dan ketika adanya monopoli yang membuat masalah tadi secara perekonomian, maka negara yang hadir di sana. Negara membuat regulasi, paket-paket regulasi yang memungkinkan meminimalisir adanya monopoli tadi, ketidaksempurnaan informasi, eksternalitas, dan juga barang publik, ya. Negara hadir, tidak boleh abai, ya. Indonesia sebagai negara hukum, negara besar, harus memastikan bahwa birokrasi itu memunculkan sebuah paket-paket kebijakan yang memungkinkan masyarakat itu terbantu, tersejahterakan. Ya, kita bersyukur memiliki undang-undang anti monopoli, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang memungkinkan bahwa monopoli itu diminimalisir hanya pada perusahaan negara saja. Untuk swasta, untuk barang-barang privat itu semua dibuka aksesnya. Ya, pelaku ekonomi nasional silahkan, pelaku ekonomi nasional di level usaha kecil, menengah, dan besar itu diberikan sebuah akses yang sama. Nah, kemudian bab yang kedua atau subbab yang kedua adalah tentang kegagalan pemerintah. Bagaimana muncul terjadi? Ya sama saja ketika pemerintah gagal memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat dari aktivitas yang mereka lakukan. Ya, faktornya ada beberapa, di antara 3 faktor. Pertama, ketika pemerintah membuat policy tetapi di luar dugaan, dampaknya itu malah semakin parah, ya, karena rendahnya ataupun kekurangan di dalam perencanaan yang matang. Ya, jadi ketika pemerintah membuat sebuah policy, ya, kebijakan, misalkan kita pernah membuat sebuah kebijakan pembangunan beberapa bandara,
Ya, bandara-bandara dibuat, tapi ternyata mungkin karena tidak mempersiapkan akses infrastruktur ke daerah tersebut, maka tidak dapat dimanfaatkan. Seperti di Bandara Kertajati Majalengka, dibuat bandara, tapi ternyata masyarakat di seputaran Jawa Barat, khususnya Bandung dan sekitarnya, tidak bisa memanfaatkan secara penuh. Ya, pemanfaatan fasilitas Bandara Kertajati tidak bisa maksimal. Nah, ini karena kekurangan dalam perencanaan, sehingga bandara tersebut tidak dimaksimalkan. Ya, beberapa maskapai enggan untuk masuk melayani calon penumpang di bandara tersebut. Ini jelas. Jadi membuat sebuah polisi, ya, tapi justru malah tidak memberikan sebuah efek manfaat. Yang kedua, adanya sebuah kerumitan di dalam birokrasi. Nah, ini masalah klasik ketika pemerintah membuat sebuah rumitnya birokrasi yang tidak simple, ya, menjadikan masyarakat sebagai stakeholder, ya, sebagai pihak yang dilayani itu malah menjadi kesulitan, gitu. Ya, jadi pemangkasan birokrasi, pemangkasan berbagai macam izin-izin, ya, ini membuat ekonomi menjadi tidak efisien dan masyarakat menjadi tidak puas, dan ekspektasi publik pada pemerintah menjadi negatif karena rumitnya sistem birokrasi, gitu ya. Nah, ini harus dipangkas, gitu. Alhamdulillah sekarang kita apresiasi di beberapa layanan publik dan dibuat layanan-layanan yang semakin simpel. Nah, ini yang kita apresiasi. Nah, tapi yang poin ketiga ini kita harus apresiasi, harus menjadikan kerja keras, ya, kerja keras. Itu parahnya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam pelayanan publik, ya, oleh pemerintah. Nah, ini tentunya oleh oknum, ya. Jadi ketika masyarakat merasa terugikan, ya harus membayar tambahan, penyuapan atau riswah, ya. Kemudian adanya berbagai macam unsur-unsur kolusi, ya, yang memungkinkan ekonomi menjadi lebih mahal biayanya. Nah, ini permasalahan yang besar di negeri kita. Jadi aparat kepolisian, kejaksaan, dan KPK itu perlu kerja keras, ya, untuk memastikan bahwa ekonomi kita itu dibangun, ya, dengan fondasi yang kuat, asas keadilannya, dan penetapan hukum secara tegas tanpa ada tebang pilih. Ekonomi itu seperti itu, jadi akan terbantu ketika adanya sebuah kepastian hukum, ya. Hukum berlaku untuk semua pihak, tidak boleh ada sebuah tebang pilih yang membuat justru hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah itu sangat mahal. Ya, demikian saja, semoga bermanfaat. Ingat, ekonomi itu dibangun atas kerjasama antara negara, masyarakat, dan korporasi. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.